Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Materi sekarang Bang Ibnu kita buka halaman 28. Ya, yakni bagaimana kita membaca huruf-huruf hijaiyah ya dengan tanda baca fathah, kasrah, dhammah dan dalam huruf yang bersambung ya, Bang Ibnu. Oke. Halaman 28 ya, halaman 28 kita melanjutkan materi kita ya. Ada huruf sa, ada huruf shin, ada huruf shad dan ada huruf dod ya. Sebelumnya saya beri contoh dulu teman-teman ya. Sa, si, su ya. Sa, si, su. Oke, kemudian huruf shin ya, huruf shin jangan sampai memonyongkan bibir ya. Sha, shi, shu. Saya ulangin. Sha, shi, shu. Oke, kemudian huruf shad ya, huruf shad juga sama, jangan sampai memonyongkan bibir. So, soi ya, ditebalkan, jangan sampai serupa sama sin. So, soi, su. Saya ulangin. So, soi, su. Terakhir huruf dod ya, huruf dod hurufnya tebal ya, ketika kasroh dan dhammah dibaca tebal ya, jangan sampai serupa seperti huruf dal. Do, di, du. Saya ulangin. Do, di, du. Bisa ya Bang Ibnu ya? Wah, ini nih makin lama makin agak-agak sulit kayaknya nih Ustadz. Proses ya Ustadz ya. Bisa dibaca baris pertama ya, huruf sambung. Fokus pelan-pelan saja teman-teman ya. Yang terpenting pengucapan ya, makhrajnya setiap huruf jelas. Iya. Ya, coba dipraktekkan. Silakan. Sa, si, su. Ulangin. Sa, si, su. Huruf yang kedua huruf shin. Shi, sa, shi. Shi. Itu makhrajnya di mana coba? Itu makhrajnya di tengah lidah. Ya. Bertemu dengan langit-langit. Harus jelas. Shi. Nah, tidak perlu juga membaca huruf shin. Shi, tidak perlu. Jadi biasa saja. Shi yang bermain tengah lidah saja. Diulangin Bang Ibnu. Sa, shi, su. Oke, ulangin. Sa, shi, su. Lanjut. Sha, si, du. Huruf shinnya nggak begitu jelas ya. Jadi di huruf shin kemarin sudah kita bahas ya di video sebelumnya, itu ada nama sifatnya yakni tafasyi, anginnya menyebar dan itu jelas. Sha, shi. Oh gitu. Coba diulangin. Sha, si, du. Oke, bagus. Ketemu nih sin besar nih. Jadi saya tahu nih perbedaannya sin kecil dan sin besar. Yo, lanjut. Sodi, su. Ya, dia lebih lembut ya. Lebih lembut. Walaupun safir tapi lembut ya. Lembut. Desisnya. Ya. Jangan sampai kayak shot juga. Ulangin. Sodi, su. Oke. Lasi, shu. Yo, pindah ke baris kedua. Itu udah benar Ustadz? Benar. Alhamdulillah. Jadi udah ketahuan kalau di perbedaannya Ustadz, sudah terdengar. Perbedaan hurufnya sudah terdengar. Ini yang saya cari nih Ustadz nih. Bisa membedakan huruf demi huruf. Iya. Masalahnya saya dan teman-teman ya bingungnya di sini. Kadang mirip-mirip aja. Mirip banget. Ya sebenarnya sin tahu sendiri kan bentuknya seperti itu. Shin yang besar itu bentuknya ada titik 3. Ya. Itu dia tuh. Dilanjutkan, yuk. Oke. Baris kedua. Dasi, shu. Oke. Zasi, shu. Oke, huruf sin itu makhrajnya di mana? Sin itu di ujung lidah. Ya, di mananya itu banyak ujung lidah. Tuh dia
di ujung lidah, di bawah, di antara gigi atas dan gigi bawah, lebih dekat, cenderung ke bawah. Bagus. Jadi ada sifat apa sih di sin? Safir. Sofir. Ya, Sofir. Alhamdulillah, okay. Hafal. Yuk lanjut. Zasishu. Oke, bagus. Rasishu. Ya. Zasisu. Shu. Huruf shin bukan huruf shad, ulangin. Zasisu. Shu. Gitu. Shu, ya. Jadi jangan langsung dimonyongin, teman-teman. Jangan jadi shu, tapi shu. Ya. Shu. Gitu. Zasishu. Oke. Gitu. Jadi ya. kalau Bang Ibnu langsung monyong ya, teman-teman. Tafasyinya tidak sempurna. Tafasyi itu angin yang menyebar di mulut itu tidak sempurna. Harus dari posisi dia dulu. Shu. Jadi jangan langsung shu. Jangan, berkurang nanti. Anginnya berkurang. Tahu kenapa Ustadz kalau monyong bawaannya cepet banget saya mah. Aduh, ya lanjut baris ketiga. Baris ketiga. Shiduso. Ya. Shiduso. So, itu makhrajnya di mana? So. Dia sifatnya sama nih, sofir sama kayak sin. Oh iya, kalau sifat sofir itu di ujung lidah, di antara gigi atas dan bawah, lebih dekat ke bawah. Alhamdulillah. Huruf shad dia tipis atau tebal sih? Tebal, Ustaz. Kalau yang tipis huruf sin. Oke, bagus. Ya, lanjut. Saya jadi pintar kalau berteman sama Ustaz ya. Alhamdulillah. Berkah. Lanjut. Syaluso. Yang mana ini? Shiru. Oh, sizu ya. Shiruso. yang ini Abang. Oh, yang ini. Ya, salah lagi. Terlalu bersemangat loncat jadinya. Iya, saya suka yang loncat. Kacau. Iya, Bang. Aduh. Shiruso. Oke. Terakhir. Shizuso. Oke. Huruf zai. Kemarin udah kita bahas nih ya di video sebelumnya. Mungkin teman-teman bisa review lagi. Itu bagaimana sih cara pengucapan huruf zai? Yang saya ingat nih Ustadz nih, kata-kata saya nih. Gigi itu seolah-olah samain nih, sejajar. Disejajari. Ya, jadi gimana suaranya? Za. Oke, zi. Ya. Z. Nah, itu dia satu makhraj sama sin sama sod. Sin, zai, sod. Ada sifat sofir, ada desis ya, Iya, teman-teman nih enak banget. Jadi kita selalu ingat lagi, apalagi saya masih belajar. Ya. Jadi harus diingat-ingat terus. Nanti lama-lama akan lebih terbiasa dengan istilah-istilah ini. Ya, teman-teman juga nantinya akan lebih refleks. Oh, ini sifatnya ini ya. Nggak nyari lagi. Maksudnya nggak apa ya sifatnya apa ya. Kalau kita sepertinya tanpa sadar. Oh, ingat nih. Apalagi kalau misalnya teman-teman pantengin dari video pertama nih. Pasti ingat insya Allah. Kalau misalnya yang tiba-tiba nonton video ini bakal ngomong apa sih? Nah, tentunya teman-teman mesti harus mereview lagi, melihat video-video sebelumnya. Benar nggak Bang Ibnu? Betul sekali. Masalahnya yang saya tahu ini, yang saya jalanin juga sama Ustaz Azam dari awal ini nyambung terus. Ternyata Al-Quran tuh nyambung terus. Jadi nggak bisa nih kalau misalnya kita potong-potong, loncat-loncat tuh nggak bisa. Harus emang nyambung ya Ustaz. Oke, Ustaz. Terus terakhir ya baris keempat. Oke. Siluda. Ulangin. Siduda. Huruf shad lebih tebal. Soi. Oh iya, soi. Siduda. Oke. Sidudza. Za. Oke, ulangin. Sidudza. Ya, lanjut. Sidura. Terakhir. Sidudza. Oke. Cukup. Alhamdulillah. Ya, gak usah banyak-banyak. Yang terpenting Bang Ibnu sudah kelihatan bisa konsisten ya seperti itu. Dan juga ketika ditanyakan ingat nih, udah mulai ingat lagi makrotnya di mana, sifatnya apa. Itu sudah peningkatan yang sangat baik. Alhamdulillah. Intinya sih emang harus sering latihan ya Ustadz ya. Jangan latihan putus di rumah gitu, kayak misalnya
di handphone atau di mana yang saran Ustadz. Susah kalau misalnya Al-Quran ini cuman sebatas ketemu Ustadz dan nggak dilatih di rumah, ini susah banget. Jadi emang harus dilatih benar Ustadz ya. Ya. Untuk pemula, untuk awalan tentunya buatlah kita ini cinta dulu nih sama Quran. Buatlah kita cinta dulu untuk baca Quran. Kalau kita udah cinta, apapun kita lakukan, bener nggak? Wah, helah, keseringan nonton sinetron Ustaz kayaknya deh. Tapi ya benar, Yeah. setuju. Apapun cinta itu buta, kalau orang bilang. Tapi kalau misalnya kita cinta sama Al-Quran, kita akan buta dunia juga nih. Maksudnya, main ntar lu dah, nongkrong ntar lu dah, ini dulu dah. Iya, Intinya gitu. seperti itu sih. Iya, sekarang itu sih kita harus memilah-milah lagi nih mana yang prioritas untuk kita dan enggak, ya udah. Itu yang kita pilih. Sesuaikan porsinya. Sesuaikan porsinya Ustaz. Oke. Nah Ustaz, saya kan lagi belajar Quran nih sama Ustadz Azam, sama teman-teman yang ada di sini juga. Yeah. Kendala saya pribadi Ustadz, kalau misalnya saya latihan di rumah, kalau kata Ustadz kan harus latihan di rumah, saya tuh kendalanya satu, capek. Capeknya dari pernapasan sama di mulut nih Ustadz. Yeah. Terus nggak lama saya ulang lagi, saya ngerasa salah, ulang lagi. Saya sampai mikir, apa saya dosa atau pahalanya berkurang atau gimana ya Ustadz ya? Ya, ini bagus nih pertanyaannya dari Bang Ibnu teman-teman. Jadi sebenarnya Bang Ibnu, ketika kita belajar, emang tentunya akan ada kendala. Tentunya akan ada proses, akan sering akan ada pengulangan, ya kan? Itu sabar aja sebenarnya, karena sebenarnya ketika kita masih posisi belajar itu akan dikasih 2 pahala. 2 kali lipat maksudnya? 2 kali lipat. Alhamdulillah. Gitu. Jadi seperti itu yang dikatakan oleh hadis. Gitu. Misalnya Bang Ibnu baca ini ada 3 huruf nih, misalnya alif, lam, mim. Ini bukan dalam satu kata nih. Ini dipisah, alifnya 1, lamnya 1, mimnya 1. Terus alifnya ini dapat 10 kebaikan, lamnya 10 kebaikan, mimnya 10 kebaikan. Jadi 30. Kalau yang belajar berapa jadinya? Dikali 2 jadi 60 dong. Lah banyakan saya daripada Ustadz. Jadi double. Alhamdulillah. Tapi bukan berarti saya harus salah mulu ya. Ya, tentunya tidak boleh ya. Membaca Al-Quran tidak boleh dengan sengaja disalahkan. Karena hukum membaca Al-Quran dengan baik dan benar itu fardu ain. Fardu ain. Fardu ain seperti itu ya. Untuk teman-teman ya. Wallahu a'lam bishawab, misalnya masih ada kekurangan dari saya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Saya Ibnu. Saya Ustadz Azam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huruf A ini kan tengah tuh. Ketemu. Tadi saya cari kemana nggak ketemu Ustadz ternyata.